Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis gula aren. Dalam usaha, gula aren merupakan salah satu usaha kecil, namun yang memiliki potensi yang sangat besar karena kebutuhan konsumsi gula aren di masyarakat cukup tinggi, di antaranya untuk makanan dan minuman. Bila ditekuni lebih lanjut, maka usaha ini dapat menjadikan suatu keuntungan yang besar dalam lingkungan lokal ataupun kota-kota besar. Alasan mengambil usaha dagang gula aren berdasarkan pertimbangan gula aren mudah didapat di desa karena 80% rata-rata mata pencarian di desa adalah memproduksi gula aren. Gula aren merupakan bahan makanan yang bersifat tahan lama dan mudah dalam pengolahannya. Gula aren memang sangat dibutuhkan di masyarakat, misalnya untuk memasak ataupun untuk produksi makanan lainnya yang membutuhkan gula aren. Tujuan kegiatan dalam usaha dagang gula aren ini untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, untuk menerapkan tentang ilmu marketing yang telah saya dapatkan tentang bagaimana cara memasarkan produk tersebut, baik dari cara mendapatkan barang, proses pengafakan dan pemasarannya, untuk memanfaatkan hasil pertanian khususnya gula aren di desa kami, dan meningkatkan nilai tambah gula aren yang telah diproduksi oleh masyarakat desa setempat. Untuk pemesanan dalam jangka waktu 2 tahun ke depan diharapkan dapat menembus pasar lokal, warung-warung makan, dan warung-warung sembako di sekitar Kabupaten Waikanan. Diperkirakan dengan jumlah 200.000 KK di Kabupaten Waikanan diharapkan dapat menembus konsumen sebesar 2% dari 2.000 KK, yakni sejumlah 4.000 KK, yang diperkirakan setiap bulan menghabiskan 4.000 kg untuk 4.000 KK per bulan, dengan target penjualan gula aren di pasar-pasar lokal, warung-warung makan, dan warung-warung sembako di Kabupaten Waikanan. Dengan asumsi pasar tumbuh 5% per tahun, maka gambaran pasar 2 tahun ke depan dapat digambarkan bahwa tata usaha pada 2011 sampai 2012 jumlah 4.000 satuan kilogram, bulan 12 berjumlah 48.000 kg, dan pada tahun 2012 sampai 2013 10.000 satuan kilogram, bulan 12 menembus 120.000 kg. Rencana biaya usaha: 1. Tempat sewa lahan dan usaha. 2. Peralatan UD. 3. Vera. 4. Biaya operasi dan kebutuhan produk. Yang pertama, uraian vol satuan harga sewa. Meja tulis 1 buah 300.000, almari 1 buah 1 juta, kursi 1 buah 200.000, kalkulator 1 buah 50.000, cap stempel 1 buah 25.000, buku nota 4 buah 20.000, maka berjumlah sebesar 1.655.000 rupiah. Yang kedua, 1. Sewa tanah 200 meter, harga sewa 400.000, waktu 1 bulan, bangunan 100 meter. Yang ketiga adalah timbangan, 1 buah 500.000, jumlahnya adalah 500.000 rupiah. Yang keempat, 1 gula aren 40.000 kg dengan harga 6.000, jumlahnya adalah 24 juta rupiah. Ide bisnis sembako adalah kebutuhan pangan utama manusia. Seperti halnya demikian, maka bisnis sembako adalah salah satu peluang untuk usaha yang akan menjadi investasi jangka panjang. Maka dari itu tidak akan ada salahnya bila Anda mengerucutkan kebutuhan manusia untuk hidup dan menguranginya agar tidak terlalu kompleks, tetapi tetap memikirkan peluang yang akan menjanjikan. Memulai usaha dengan gula aren, prospeknya pun juga tidak perlu diragukan. Mulai dari modal yang terkecil hingga modal besar pun juga mulai untuk berbisnis manis yang menjanjikan ini. Hingga saat ini mungkin gula aren masih menjadi pilihan utama
untuk masyarakat sebagai pemanis yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan usaha gula aren masih tetap bagus, mudah didapatkan, juga pembuatannya sangat mudah. Apalagi didukung dengan semakin meningkatnya permintaan pasar pada gula aren ini. Kembali lagi pada tingkat konsumtif para masyarakat yang kian lama kian padat populasinya dan dengan segala untuk kesibukan yang beraneka ragam. Maka masyarakat sangat mengedepankan kemudahan yang nantinya dapat membuat mereka tidak merasa repot. Persaingan semakin dipermudah dan terbantu dengan kian meningkatnya harga si gula putih. Maka pada kesempatan gula putih harganya menaik, gula aren ini akan sangat diminati oleh para konsumen dalam masyarakat teman-teman. Yang dengan berjalannya waktu, maka masyarakat semakin tinggi memusatkan pilihan pada gula aren. Dengan ekspektasi jangka panjang satu ini, maka Anda akan melihat celah masa depan usaha gula aren yang luar biasa. Selain itu juga masih sedikit tingkat persaingan para pengolahan usaha gula aren ini. Dengan demikian, saya dapat menekuni peluang usaha manis yang satu ini untuk masa depan dan yang praktis dan menggiurkan menjadi yang paling tepat dan cepat. Dalam usaha bisnis gula aren ini, yaitu memiliki riset pasar. Salah satunya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah segala sesuatu yang bagus yang dapat mendukung usaha bisnis gula aren ini menjadi maju yang sangat melesat, atau suatu karakteristik yang memiliki kapasitas penting, kekuatan, sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan yang relatif terhadap persaingan dan kebutuhan pasar yang dilayani untuk atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Untuk perusahaan gula aren ini, kekuatan terdapat pada sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli antara konsumen, dan faktor-faktor lain. Maka dapat digambarkan ketersediaan gula aren ini adalah sebagai pengganti gula putih yang sangat tinggi harga penjualannya di pasaran, sehingga produk gula aren dapat menjadi peluang usaha yang paling produktif. 2. Kelemahan. Mungkin dari bisnis gula aren ini ada juga yang memiliki kelemahannya. Segala sesuatu yang merupakan kekurangan perusahaan, kondisi yang tidak menguntungkan perusahaan, misalnya seperti keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas, dan secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Seperti halnya gula aren berbentuk silinder, teman-teman, tidak bisa bertahan lama dan harus cepat dalam menjual produk gula aren ini, sehingga tidak mengalami kerugian dalam perusahaan. Bisnis gula aren juga memiliki suatu peluang, teman-teman. Mungkin salah satunya adalah kecenderungan lingkungan yang menguntungkan yang dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan seperti divisi perusahaan, fungsi-fungsi perusahaan, serta produk dan jasa perusahaan. Karena gula aren ini termasuk ke dalam suatu kebutuhan untuk suatu sembako yang merupakan kebutuhan pangan utama, yang dapat menjadi prospek yang besar dan tidak diragukan lagi, karena hingga saat ini gula aren menjadi pilihan utama pemanis pembuatan makanan, minuman, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam bisnis gula aren ini juga, usaha gula aren ini memiliki proses produksi gula aren. Proses produksi gula aren berawal dari pohon nira yang memiliki tandan yang masih muda. Tandan tersebut dibersihkan terlebih dahulu sehingga injuk yang membalut tandan tersebut dalam keadaan bersih. Baru petani gula aren menyediakan kayu sebesar keval tangan orang-orang dewasa yang disebut dengan gual-gual ataupun pemukul tandan nira. Fungsi gual-gual tersebut untuk memukul bagian batang tandan nira yang akan dijadikan sebagai sumber keluarnya air nira. Setelah itu petani nira harus menyediakan tali sepanjang ukuran tingginya pohon nira tersebut, gunanya untuk mengayun-ngayun tandan, sebab menurut pemahaman masyarakat, mengayun-ngayun tandan ini termasuk tradisi setempat agar waktu pemotongan tandan airnya menjadi banyak, teman-teman. Baik pemukulan ataupun mengayun-ngayunkan tandan membutuhkan waktu selama 6 bulan. Jika terlihat sudah kondisi matang, barulah tandan tersebut dipotong sehingga airnya mengeluar dan ditampung dengan garigit atau garung, tempat menampung air nira yang keluar dari tandannya, teman-teman. Garigit atau garung yang dijadikan sebagai penampung air nira
harus dalam keadaan bersih dan kering agar air nira tidak rusak. Mengapa demikian? Sebab jika rusaknya air nira tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk dijadikan sebagai gula aren, teman-teman. Karena nira tersebut akan menjadi rusak, teman-teman. Di dalam garigi maupun garam itu dimasukkan raru atau campuran atau pengawet air nira agar tetap jernih dan bersih dari kuman-kuman, teman-teman. Pengambilan air nira dilakukan 2 kali dalam sehari semalam. Setelah air nira dikumpulkan, selanjutnya proses pemanasan diubah seperti merebus air nira sampai setengah matang. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan sebutan taguli, air nira yang direbus setengah matang dan sudah bisa disimpan selama 6 bulan. Proses merebus air nira membutuhkan waktu yang lama. Dalam ukuran 10 kg air nira membutuhkan waktu sekitar 4 jam atau 5 jam baru bisa menjadi tangguli. Setelah terkumpul menjadi tangguli, kemudian direbus kembali dan disediakan jenis tuangan atau cetakan gula aren yang sudah dalam kondisi matang dan dimasukkan dalam tuangan atau cetakan. Lalu proses pengolahan dapat dikategorikan selesai dan hasilnya produksi sudah bisa dijual ke pasaran, teman-teman. Dalam perusahaan gula aren juga terdapat menentukan strategi pemasaran, yaitu segmentasi pasar. Setiap pengolahan perusahaan melakukan pembagian pemasaran menjadi beberapa tempat produksi perusahaan dalam penjualan produk gula aren terhadap konsumen, seperti halnya menjual gula aren terhadap golongan masyarakat yang membutuhkan sembako untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena tentu saja masyarakat sangat membutuhkan pemanis yang sangat tahan lama ini, yang mudah dicari ketika harga gula pasir mengalami kelonjakan sangat tinggi, teman-teman, terutama di lingkungan Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan, Lampung, maupun di luar kota lainnya yang melalui penjualan online mulai dari Instagram, WA, Facebook, dan lain-lain. Dalam media sosial seperti Instagram juga saya telah mempromosikan gula aren saya, teman-teman, melalui suatu poster ataupun berbagai macam lainnya. Di situ saya telah mempromosikan gula aren saya. Silakan teman-teman cek aja Instagram Suhardi03, teman-teman. Yang kedua adalah targeting. Targeting yaitu melakukan suatu evaluasi keaktifan segmen yang beroperasi, kemudian melayani setiap konsumen dari masyarakat yang membutuhkan gula aren ini sebagai kebutuhan sembako untuk kebutuhan bahan makan dan minuman sehari-hari pada kalangan masyarakat. Tentu saja masyarakat sangat membutuhkan gula aren ini, teman-teman, yang dapat dikategorikan sebagai sembako untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dalam menunjang kehidupan, teman-teman. Positioning menentukan posisi pasar yang sangat strategis, digunakan sebagai tempat beroperasi untuk menjual produk gula aren terhadap setiap konsumen, yang dapat memberikan dampak besar, teman-teman, terhadap setiap konsumen. Sebagai perusahaan gula aren yang sangat berkualitas, inovatif, menyehatkan, dan menyegarkan tanpa campuran apapun dalam pengolahan gula aren ini, masyarakat merasa nyaman dalam produk yang telah dipasarkan oleh perusahaan kami. Di sini juga kami telah menggambarkan suatu dokumentasi pemasaran produk gula aren melalui media Instagram, yaitu tentang bentuk-bentuk gula aren yang berbentuk silinder dan juga beberapa poster lainnya, teman-teman, yang dapat teman-teman kunjungi pada Instagram Suherdi03. Di situ teman-teman dapat melihat bisnis gula aren saya ini. Silahkan teman-teman cek saja di Instagram Suherdi03, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, teman-teman, pada kesempatan ini. Karena ini saya sebagai mahasiswa yang memenuhi syarat untuk tugas yang telah diberikan kepada saya dalam materi bisnis digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf, teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.